Kamar-Kamar Hitam, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Amini letih, capek, kesal dan bosan. Capek mengurus Ibu Burhan. Kesal memikirkan uang 500.000 yang terlupakan oleh nenek. Bosan melihat Burhan yang selalu saja diam dan tidak acuh. Dia memang terlupa tidak mengatakan masalah kiriman uang itu kepada Burhan. Tapi setidak-tidaknya Burhan toh tahu dia tidak akan mungkin mengantongi uang itu sendiri. Mestinya Burhan membela dia, menguatkan kata-katanya. Tapi tidak. Lelaki itu diam saja. 10 tahun bukan waktu yang pendek. Apalagi untuk suatu kerepotan melayani orang tua yang sukar. Sejak Ibu Burhan merampas hak Amini sebagai istri di rumahnya sendiri, sampai kemudian membebaninya dengan kerewelan-kerewelan. Dan Burhan diam saja. Amini sudah menganggap Ibu Burhan sebagai ibunya sendiri. Melayani seperti melayani ibu sendiri. Menerima perlakuan seperti menerima perlakuan dari ibu sendiri. Semua dilakukannya dengan ikhlas, dengan niat yang bulat utuh, berbakti kepada orang tua. Amini tidak minta imbalan apa-apa, tidak pernah mengharapkan pujian untuk semua yang telah dilakukannya. Dia hanya berharap apa yang dikerjakannya memuaskan semua pihak. Hanya minta orang-orang lain, Saudara Burhan, menunjukkan sikap yang pantas. Itu saja. Tapi yang itu saja pun rupanya tidak didapatnya. Amini sudah cukup banyak menerima sapaan halus dari saudara-saudara Burhan tentang cara pelayanannya kepada ibu mereka. Dan semua diterimanya dengan sabar. Diusahakannya memenuhi petunjuk mereka, walau kadang-kadang dengan menahan hati. Tapi soal uang kiriman Erna benar-benar membuat kesabarannya habis. Hatinya sungguh sakit merasa dituduh mengantongi uang Ibu Burhan. Sekarang semua kejengkelan, ketidakpuasan, rasa tertekan dan kecapeannya tumpah keluar. Pendaman perasaannya selama 10 tahun lepas berantakan. Amini marah, kecewa, dan benci pada semua orang. Adik-adik Burhan, Ibu Burhan, dan Burhan sendiri. Ibu kalian sendiri. Kewajiban kalian sendiri untuk merawatnya. Aku sudah berbaik hati melayani, ngemong selama 10 tahun dengan mengorbankan perasaanku sendiri. Dan kalian bukannya membantu atau bersikap baik, malah semakin enak sendiri. Sekarang persetan semuanya. Saudara-saudara Burhan tidak ada. Nenek sudah begitu pikun, lagi pula bagaimanapun beliau orang tua. Jadi semua kekecewaan Amini tumpah pada Burhan seorang. Amini tahu, pulang ke rumah orang tua sama sekali bukan perbuatan terpuji untuk seorang istri. Tetapi dia sudah 10 tahun berusaha menjadi wanita terpuji
dengan melayani ibu mertua dengan sebaik-baiknya. Dan itu yang didapatnya. Keacuhan dari suami, ketidakpuasan dari saudara-saudara suaminya. Amini kecewa. Tak ada gunanya lagi memikirkan terpuji atau tidak terpuji. Dia ingin bebas, ingin merentangkan kedua lengannya lebar-lebar tanpa satu beban pun. Ingin bisa bernafas dengan longgar. Malam itu juga, setelah membersihkan sisa-sisa air mata dari wajahnya, Amini pergi menemui Burhan. Kalau Mas Bur tidak keberatan, aku ingin ke Semarang besok. Amini meminta izin. Walau bagaimana, dia masih perlu minta izin pada Burhan, sebab seorang istri tidak boleh pergi dari rumah tanpa izin suaminya. Ajaran ibunya 17 tahun yang lalu itu dipatuhi benar oleh Amini. Burhan terdiam. Amini menebak-nebak pikiran suaminya. Kalau kau pergi, tidak ada yang akan mengurus ibu. Dan justru itulah, Amini ingin agar sekali-kali Burhan pun merasakan bagaimana mengepel ludah ibunya yang berceceran di lantai, mencuci sprei yang diompoli, atau membujuk ibunya agar mau makan. Berapa lama? Burhan bertanya. Amini kesulitan menjawab. Berapa lama? Dia sendiri tidak tahu. Mungkin 3 hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin selamanya. Aku belum tahu, sahutnya dengan lirih. Burhan menatap istrinya dengan aneh. Lama ditatapnya wajah Amini yang pucat dan letih. Gurat-gurat kejenuhan dan kesuraman yang tersembunyi di balik serata permukaan kulitnya. Lalu mata lelaki itu pun surut, menyuram seperti lampu-lampu yang perlahan-lahan kehabisan minyak. Ya, pergilah, kata Burhan akhirnya dengan perlahan. Mendadak Amini iba melihat Burhan. Burhan tidak mencegahnya pergi. Padahal dia berhak. Padahal rumah sungguh akan kacau tanpa Amini. Padahal Burhan tahu dia akan kerepotan di rumah sendirian. Tetapi lelaki itu memperbolehkannya pergi. Sejenak Amini kacau. Niat yang sudah bulat kini dibimbangkannya lagi oleh hatinya. Tetapi ketika diingatnya lagi ibu mertuanya, adik-adik Burhan yang tak pernah menghargai pengabdiannya kepada ibu mereka, ketidakmampuannya masuk ke dalam lingkaran hubungan cinta kasih anak dan ibu itu, kembali hatinya menjadi keras. Dia capek, dia bosan. Dia tak mampu lagi memikul beban seringan apapun. Ibarat orang berjalan dengan memikul beban, Amini sudah berjalan selama 10 tahun. Sekarang langkahnya sudah terhuyung-huyung. Dia pasti jatuh kalau tidak segera menurunkan beban itu dan pergi beristirahat di bawah naungan pohon yang sejuk. Dan pohon itu hanya ada di Semarang, di sebuah rumah tua yang besar, pada seorang ibu yang kini pasti sudah putih oleh uban. Hampir semalam suntuk Amini tidak bisa tidur. Dia merasa Burhan pun demikian. Tetapi lelaki itu tahan berbaring diam lama-lama. Sedang dia sebentar harus membalik tubuh yang sudah terasa bukan main pegal. Amini merasa baru sekejap terlena ketika kesadarannya dikagetkan oleh suara gemerincing benda pecah belah yang jatuh.
Dengan mengerahkan segenap tenaga, didorongnya tubuhnya berdiri. Burhan tidur lelap, tampaknya kecapean. Di atas meja, jam weker menunjukkan pukul 5. Sudah pagi. Sambil mengencangkan tali pinggang dasternya, Amini pergi ke pintu. Sinar terang dari lampu kamar tengah membuat matanya berkedip-kedip silau. Di ujung kamar, Ibu Burhan berdiri bersandar bufet. Tidak jauh dari kakinya, sebuah vas porselen dari Tiongkok telah menjadi kepingan-kepingan kecil di atas lantai. Amini berdiri di ambang pintu kamarnya tanpa berkata sepatah pun. Vas porselen itu kepunyaan Ibu Dargo, dititipkan kepadanya agar ditawarkan pada orang yang berminat. Harganya 2 juta. Memang hasil seni yang indah sekali. Seorang bidadari yang cantik molek menghiasi pinggang vas itu, dikelilingi oleh 3 anak lelaki kecil, bunga dan kupu-kupu. Reliefnya begitu halus dan lembut, dengan warna-warna pastel yang menawan. Kemarin Erna melihat-lihat vas itu, dan Amini lupa tidak menyimpannya kembali di dalam bufet yang tertutup kaca. Vas itu tertinggal begitu saja di atas bufet, dan pagi ini Ibu Burhan menyenggolnya hingga jatuh berkeping. Amini menghela nafas. Tidak, dia tidak akan memunguti pecahan vas itu. Biar Burhan melihatnya. Biar Burhan tahu. Biar Burhan pula yang menyapunya. Amini sedang menghangatkan sayur untuk sarapan ketika Burhan datang ke dapur. Agaknya ibu menjatuhkan vasmu, katanya dengan nada biasa. Bukan vasku, sahut Amini tanpa menoleh. Vas Bu Dargo, dititipkan padaku agar kujualkan. Harganya 2 juta rupiah. Oh. Amini tak tahu Burhan berseru karena kaget atau karena marah. Kaget karena harga vas itu 2 juta rupiah atau marah? Kalau marah, marah pada siapa? Mereka makan pagi dengan berdiaman. Nenek minta sarapan bubur kacang hijau. Dan Amini menjanjikan sepulang dari pasar nanti, sebab penjajah bubur kacang hijau yang biasanya berkeliling, hari itu tidak lewat. Kau jadi ke Semarang nanti? Burhan bertanya sebelum berangkat kantor. Amini mengangguk, menggumam tak jelas. Dan Burhan berangkat tanpa bertanya apa-apa lagi. Jam 8 Amini pergi ke pasar. Bagaimanapun juga dia tidak sampai hati meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Karena itu, dia belanja bahan makanan untuk beberapa hari sekaligus, agar nanti Burhan tak perlu repot-repot cari gula atau sabun ke warung. Semua cucian dikerjakannya. Begitu juga lauk-lauk kering disiapkannya, cukup untuk beberapa hari. Lantai digosoknya hingga mengkilat, perabot semua rapi dan bersih. Kasur dan bantal Burhan dijemurnya, lalu dipasangnya sprei baru yang gemersik bekas kanji dan setrika panas. Begitulah ketika pada jam 1 siang Amini keluar dari rumahnya dengan menjinjing tas besar, semua sudah rapi dan bersih. Kepada Ibu Burhan tak dikatakannya apa-apa. Percuma. Toh sebentar kemudian nenek sudah tidak akan mengingatnya lagi. Amini merasa
seperti orang yang baru saja selesai menjalani masa hukuman dalam penjara. Dunia terasa begitu asing dan aneh. Mempesonakan, tapi juga membingungkan. Segala sesuatu yang dilihatnya seakan berbeda dari kemarin, bahkan dari tadi pagi ketika dia pergi belanja. Pohon, jalan aspal, langit, gedung-gedung, semua masih yang biasa dilihatnya. Tetapi alangkah lain sekarang. Dia merasa sendirian sekarang. Sendirian, tapi senang. Senang, tapi sendirian. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.